السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. الثاني الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره ومنه المستعمل. معنى المستعمل ما استعمل في فرض الطهارة. شروط الماء المستعمل أربعة: أن يكون قليلا أي دون القلتين، أن يستعمل فيما لا بد منه أي فرض الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس، أن ينفصل عن العضو فما دام مترددا على العضو فلا يسمى مستعملا، ألا ينوي الاغتراف، فإذا نوى الاغتراف لم يكن الماء الباقي مستعملا إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam kajian fiqih di dalam kitab Taqriratus Sadidah, kita masih di kitab At-Taharah, pembahasan tentang bersuci. Di antara air-air yang bisa digunakan atau macam-macam air dalam kehidupan kita. Yang pertama kemarin, air yang suci mensucikan. Air yang suci kemudian bisa kita gunakan untuk bersuci, baik itu wudu ataupun mandi. Sekarang kita masuk pembagian air yang kedua, yaitu al-tahir, air yang suci juga, tapi ghairul mutahhir. Tahir ghairu mutahhir, suci dalam dirinya, suci dalam zatnya, tapi ghairul mutahhir, yang tidak mensucikan, artinya tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi. Ini pembagian air yang kedua, suci tapi tidak mensucikan, ya. Jadi artinya tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci, khususnya yang dimaksud adalah wudu dan mandi, baik wudu sunnah ataupun wudu wajib, ataupun juga mandi sunnah atau mandi wajib. Nah, di antara air yang suci tidak mensucikan, wa minhu al-musta'mal. Di antaranya adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Makna al-musta'mal, arti musta'mal adalah ma ustu'mila fi fardhi taharah, air yang telah digunakan untuk wajibnya bersuci, fardhi taharah, air yang telah digunakan untuk fardhi taharah, untuk bersuci. Bersuci di sini yang dimaksud yang wajibnya. Karena dalam bersuci itu ada basuhan wajib, ada basuhan sunnah, Pak. Wudu yang wajib itu yang basuhan pertama semua dari rukun-rukun wudu, ya. Dari rukun-rukun wudu, yang basuhan wajib dari rukun-rukun wudu. Basuhan wajib yang mana? Yang pertama. Itu yang dikatakan basuhan wajib yang pertama itu basuhan yang wajib. Sehingga apabila air yang telah digunakan untuk basuhan pertama kemudian dia jatuh di wadah tempat air yang disebut air sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari 217 liter. Air sedikit namanya. Ntar dibahas sama ulama, disampaikan kalau bentuk kolamnya itu persegi berapa ukurannya, kalau bentuknya mudawar bulat, kan kadang ada itu, ya. Orang beli kolam yang udah jadi di material kan modelnya bulat, ada yang bulat. Nah, kalau bentuknya segitiga bagaimana? Tapi secara volume ukuran atau berapa banyaknya air, ukuran 2 kulah itu, 2 kulah artinya air itu dikatakan banyak.
yaitu berjumlah 217 liter. Nah, apabila air yang sudah digunakan tadi untuk bersuci, basuhan pertama muka, ini contohnya wudhu pakai wadah tadi itu ember yang airnya dikatakan airnya sedikit, ya. Nah, dia wudhu basuhan pertama itu air netes ke ember yang isinya airnya sedikit, maka air yang ada di ember itu disebut air mustakmal. Kenapa? Sudah terkena tetesan basuhan pertama yang disebut basuhan wajib. Itu air yang kena jatuh ke ember yang airnya dikit dikatakan air yang mustakmal. Berarti kalau udah mustakmal nggak bisa lagi dipakai untuk bersuci untuk anggota selanjutnya itu. Nah, ya, maka penting menjaga, mengetahui kategori air, bahwasanya ada air mustakmal. Kenapa? Kalau air itu udah dikatakan mustakmal, contohnya tadi yang di ember yang sedikit itu, yang udah kejatuhan basuhan pertama, maka dikatakan mustakmal. Kalau udah mustakmal, maka air yang di ember itu udah nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Kenapa? Mustakmal. Itu contoh pertama, ya. Contoh kedua, kita lagi wudhu, ya, basuhan wajib yang pertama, ya. Kita basuh datu yang pertama, kita basuhkan kedua ketiga, kan sunnah itu, ya. Nah, kedua yang ketiga adalah basuhan sunnah. Kita basuh pertama, kemudian kita ambil air kedua tuh buat ngusap yang kedua, netes kan, netes. Nah, netes tuh air ke tangan yang untuk kita basuh ke kedua. Nah, itu nggak masalah. Kenapa? Bukan basuhan yang wajib, karena basuhan wajibnya sudah tadi pertama selesai. Nah, sehingga kan kita tiga kali, kemudian kita basuh rukun wudhu yang kedua apa setelah wajah, tangan sampai sikut. Kita ambil air buat tangan. Nah, ini contohnya sekarang. Kita ambil air buat ke tangan, lalu netes tuh yang dari muka tadi. Tapi kita basuhnya udah 3 kali, basuhnya 3 kali. Kenapa? Karena kalau sampai 3 kali berarti kan air yang netes terakhir itu adalah air yang netes dari basuhan sunnah. Kita ambil nih buat basuh tangan, lalu netes dari yang tetesan ketiga wajah tadi, mustakmal gak? Enggak. Kenapa? Karena itu basuhan sunnah, basuhan sunnah, ya. Karena yang kita pakai, alhamdulillah, yang paling sunnah itu adalah 3 kali at-tathlits, 3 kali. Beda lagi kalau wudhunya cuma sekali. Nah, contohnya nih, ya, wajah sekali doang. Ini jangan dikerjain karena makruh, ya, makruh. Boleh dikerjakan kalau memang yang pertama airnya tidak memadai untuk kita 3 kali, karena 3 kali itu sunnah. Tapi keadaan airnya cuma dikit banget, ya. Kalau kita pakai sampai 3 kali semua, bisa nggak kebagian sampai akhir wudhu. Jadi wudhunya cuma sekali. Dia wudhu sekali tadi itu, basuhan wajah sekali, kemudian habis basuhan wajah dia tangan. Dia ambil air untuk basuh kedua tangannya. Air yang ada di tangannya ini netes, tetesan dari basuhan muka yang pertama, karena memang sekali doang dikerjain. Nah, kalau yang begitu berarti mustakmal. Ya, jadi yang membedakan ketika tetesan yang jatuh itu adalah bekas yang wajib, lalu digunakan untuk yang wajib, habis wajah digunakan untuk muka, habis wajah digunakan untuk tangan, maka itu dikatakan baik yang ada di tangan ataupun tadi contoh pertama ada di ember. Jadi yang dikatakan mustakmal air yang terkena tetesan air yang digunakan untuk bersuci yang wajib. Yang wajib bersuci itu basuhan yang pertama. Itu kalau dalam mandi, dalam wudhu. Adapun kalau dalam mandi, nah sama. Misalnya nih, ember kita dikit banget tadi itu, air dikit. Beda lagi Pak kalau airnya banyak.
Ini kita bicara air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kullah tadi. Pakai ember, wah mau nggak mau mangkudu mandi, mau sembahyang subuh, air cuma segitu-gitunya. Gimana cara mandinya nih supaya air ini nggak mustakmal? Air cuma seember doang, harus bisa digunakan mandi, sedangkan dia semalam sama bininya dah, ya. Ini sembahyang subuh, mana kuliah subuh lagi hari Senin, ya. Air cuma seember doang, bisa mandi. Nah, caranya hati-hati. Basuhan yang pertama, jadi pertama yang wajib dalam mandi itu apa? Kalau yang wajib dalam wudu kan udah tadi ya, basuhan pertama itu. Yang wajib dalam mandi itu basuhan yang pertama meratakan air. Jadi pertama kita ratain dulu tuh air. Belum pakai sampo, belum pakai apa-apaan, ratain dulu tuh air. Nah, meratanya air ke seluruh anggota tubuh kita. Dari yang kepala, rambut, dia harus selain tuh ya. Ya, tekan-tekan rambutnya sampai masuk itu air ke dalam kulit kepalanya. Sampai basuhan kaki, artinya rata dari kepala sampai kaki. Nah, basuhan yang pertama itu tuh, pertama basahin dulu, Pak. Jadi kalau belum sebelum mandi, artinya kalau lagi mandi, sebelum kita pakai sampo yang lain, basahin dulu semuanya. Itu basuhan yang pertama, yang dikatakan basuhan wajib. Kenapa memang? Contohnya kalau airnya sedikit, baru basuhan pertama, dia mau mandi nih, nyiram. Di bawahnya tuh ember. Kira-kira nyipret gak tuh? Jadi gimana? Jauhin dikit. Atau kalau memang sempit saat kamar mandinya, kecil banget. Nah, kita berusaha pelan-pelan. Supaya jangan air yang kita pakai untuk basuhan pertama dalam mandi itu, tetesannya nyipret bahasa gitu ya, ke ember. Air yang sedikit. Kenapa? Itu air sedikit. Karena air tetesan bekas yang wajib, maka jadinya mustakmal. Maka nggak bisa kita pakai lagi buat mandi. Suci doang tuh, dia suci tapi tidak mensucikan. Ini contoh seandainya dalam keadaan kita lagi airnya cuma dapat segitu doang. Saat Amir, nggak kelihatan, mohon maaf, saat Ali itu, ya. Banyak yang lain yang mohon maaf saya nggak sebutin tadi. Ini contoh, ya, air mustakmal. Gambarannya baik mustakmal yang digunakan setelah berwudu ataupun setelah mandi. Jadi yang harus diingat, basuhan yang wajib itu yang mana? Dalam wudu tadi yang pertama, begitu juga dalam mandi, basuhan yang wajib yang mana yang pertama? Ratain dulu semua air, ya, ratain, ya, air dikit, makanya nggak mesti harus berapa guyur. Misalnya air cuma dikit, kita pakai tuh sekali, kita ratain semua, ratain tangan, ya. Itu maka ada sunnah ad-dalak, ya, menekan air dengan tangan kita supaya merata. Ya, apalagi kalau mandi wajib harus merata sampai ke bawah selangkangannya, ya. Dia jongkok lagi mandi, nah kita tarik tuh dari belakang sampai depan atau kebalikannya dah, untuk meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita. Itu basuhan wajib di dalam mandi. Nah, jadi itu yang harus dijaga. Jangan sampai tetesan dari yang wajib itu terkena air yang sedikit. Tapi kalau mandinya pakai selang, pakai apa tuh? Shower, nah, nggak masalah. Itu disebutnya hukumnya seperti air banyak. Nah, jadi contoh tadi air yang sedikit yang ada di dalam wadah. Nah, itu. Karena air yang dikit itu ketika kena pencipratan tetesan air bekas wajib bersuci, maka dikatakan mustakmal. Nih, maka di sini disebutin syurutul ma' al mustakmal. Jadi syarat air itu dikatakan mustakmal, sehingga nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, yang pertama, ayyakuna qalilan. Tuh, air itu dikit. Berapa dikitnya itu air? Dikatakan dunal kullatain, kurang dari 2 kullah. Kullah itu asalnya tempayan gede. Ini dalam asli peletakan maknanya di zaman Rasulullah SAW. Karena patokan air itu kok 2 kullah dari mana nih? Ini bukan ulama yang bikin, tapi dari Rasulullah SAW. Kata Nabi dalam hadis sahih, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Tuh, kata Nabi apa?
apabila air itu ada 2 kullah. Berapa tadi ukuran dikatakan 2 kullah? 217 liter. Apabila air berjumlah 217 liter atau disebutnya 2 kullah. Kenapa kalau 2 kullah? Karena kalau 2 kullah namanya disebut air banyak, gitu. Dalam fikih. Karena fikih ada 2 air bagi. Qalilun wa katsir. Air sedikit, air yang mana? Air yang kurang dari 2 kullah. Berarti kalau air banyak, air yang ada 2 kullah dan lebih. Minimal 2 kullah. Nah, kullah apa tadi itu? Jadi disebut air kullah itu asalnya tempayan besar. Tahu tempayan? Masih ada yang punya tempayan nggak di rumahnya? Ya, tempayan besar. Orang-orang dulu itu awaknya gede, badannya gede, besar, dia angkat, ya. Tangannya itu raupannya kayak tempayan, saking gedenya itu tangan. Itu asalnya. Kullatan, 2 raupan orang yang gede. Ya, disebutnya, maka disebut bahasa lainnya tadi kullatan adalah 2 tempayan. Karena saking gedenya itu tangan, raupannya gede. Nah, ukuran 2 kullatain itu tadi, yaitu 217 liter air. Itu yang sudah dirumuskan oleh ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, diantaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi yang saya pakai 217 itu yang paling sedikit tuh Pak, itu enak yang kita bisa pakai. Itu dalam kitab ini Habib Zain bin Ibrahim bin Semit mengatakan 217. Adapun kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili banyakkan lagi, jadi kudu 270. Jauh kan? 270, di sini 217. Mana yang kita pakai? Yang 217. Yang mungkin kadang air kita dikit banget, nah kita pakai di sini. Kalau udah ada 217 liter, maka dikatakan air banyak. Nah, jadi air itu dikatakan mustakmal kalau dikatakan air itu sedikit. Dikit itu gimana? Dunal kullatain. Nah, itu kalau pakai ukuran liter. Sekarang kalau pakai kolom, Ustaz, kolom gimana nih? Ya, atau ukuran ember itu. Embernya ukuran berapa ini? Sehingga kalau penuh dikatakan dikit apa banyak nih? Nah, lihat. Kalau ukuran ya embernya itu misalnya mungkin kolom nih, kolom yang beli jadi itu kadang di material tadi kan kotak yang dari plastik ya. Ya. Ada yang kotak misalnya. Maka diukur berapa itu? Panjang, lebar, sama dalamnya. Ya, panjang, lebar, dalamnya. Berapa? Minimal 60 semua ukurannya. 60 cm. Jadi nggak banyak. 60 cm. 60 cm. Setengah meter lebih kan gitu. Karena semeter itu kan 1 meter 100. Ini 60 cm. Panjang 60, lebar 60, dalam 60. Itu kalau yang modelnya kotak. Penuhin tuh kotak, kolom kotak tadi, maka dikatakan kalau penuh nih, kalau penuh berarti airnya dikatakan 2 kul, airnya banyak. Berarti kalau kurang dari ukuran tadi, kurang dari 60, maka berarti kurang dari 2 kul lah, ya. Maka kalau kolomnya kita beli kolom kadang ukur tuh, ini ntar seandainya batas air dikatakan banyak berapa nih, ya berapa senti, tapi biasanya gede ya, lebih. Kalau orang dulu bisa 10 bola. Oh, ya, kolom dulu orang-orang kita Betawi itu bisa jadi kayak kolam renang, ya. Saya ingat dulu masih kecil kolom gitu gede banget, ya, sampai belumut, ya, lebar banget, bisa 10 orang masuk di dalamnya, ya. Itu nggak pakai keramik, udah semen doang udah, ya. Tapi sekarang seandainya tadi kolom ataupun ember, nah hitung itu, ya. Itu berapa ukurannya? Yaitu 60 semua. Panjang, lebar, dalamnya 60 cm. Ya, contoh tadi itu. Kalau ember, nah biasa ember ya. Kadang kalau orang kita tadi itu kan nggak punya kolom, pakainya ember aja. Nah, hitung. Embernya hitung dulu berapa senti ukurannya nih. Kalau bulat, mudawar. Nah, ember biasanya bulatnya, Bu. Ya. Dihitung berapa? Dimensi lebarnya itu sama dalamnya. Lebarnya berapa? 48 cm. 48 cm itu. Kemudian diameter dalamnya berapa?
120 cm. Jadi lebih banyak ke bawahnya, ya. Imbang. Kalau yang tadi kotak itu, ya, karena kotak jadi ngukurnya gampang, 60 60 60. Kalau bulat bunder ke ember, hitung tuh diameternya tuh, ujung ke ujung mulut ember berapa? Ada yang 48, oh 60, oh lebih udah. Ke bawahnya hitung juga, ada nggak 120 cm. Itu ukuran kalau pakai wadah. Berapa air itu dikatakan udah masuk 2 kolah apa belum, ya. Karena kan kalau kita bilang 217 liter kudu nakerin dulu dong ntar, ya, kudu nakerin dulu. Nah seandainya kita pakai wadah tempat gimana ember, nah itu udah, ya. Ini ulama sudah gampang merumuskan. Ini udah pakai cara sekarang, Pak. Karena kalau pakai ukuran dulu itu pakai ritel, bukan letter, ritel. Ritlun, kalau kita kan letter. Nah, ritel zaman dulu itu beda-beda. Ritlul Baghdadi, Baghdad, sama ritel Syam, sama ritel Mesir beda-beda. Nah, makanya udah dirumuskan menjadi paling gampang sekarang pakai sentimeter aja udah. Ya. Nah, ini kalau ukuran airnya volumenya jumlahnya 217 liter. Sampai di situ tadi paham nggak kira-kira? Air dikatakan banyak kalau ada berjumlah 2 kolah, pertama gitu ketentuannya. 2 kolah itu banyak. Berapa itu 2 kolah? Kalau pakai liter 217. Kalau pakai kolom ataupun wadah tempat, karena bisa kolom, bisa ember ataupun wadah yang lainnya. Kalau bentuknya segi 4, murabba, maka panjang lebar dalamnya berapa? 60 60 semua. Kalau melingkar bunder seperti ember 48, dalamnya 120, ya. Itu dikatakan standar. Seandainya kita lagi di tempat mana, kadang kita mungkin lagi ziarah di jalanan, air kagak ada nih, ya. Kita lagi pada mau wudhu, cuman ada di ember doang. Ya udah. Nah, itu tadi kira-kira kita taker tuh berapa nih? Nah, ini ember ukuran. Dari rumah pelajarin nih ember segini ukurannya berapa nih, ya. Iya, jangan kita ngurusan tanah kita meterin mulu. Giliran urusan ibadah, ini bagian ibadah, Pak. Kepedulian kita terhadap ukuran air. Iya ya, dari dulu saat nggak ada yang pernah suruh ngukur ember katanya. Nah, ya, sekedar tahu aja. Ntar kapan-kapan kita mungkin lagi di tempat mana ukuran ember segini berapa nih, kira-kira berapa. Nah, kalau ini udah 48 cm, dalamnya 120, nah itu ukuran 2 kolah. Tapi kalau kurang, nah berarti kurang. Seandainya penuh, tuh dia kurang dari 2 kolah. Jadi yang pertama patokannya ukurannya dulu. Nah, itu dikatakan air itu mustakmal, jadi syaratnya kalau airnya sedikit. Berarti kalau airnya banyak, kolom dari itu gede banget. Ya, kita wudhu di atasnya, cipretan-cipretan juga nggak apa-apa. Contoh tadi ya, kolom-kolom orang tua kita dulu tuh modelnya, kolom airnya banyak dah, lebih dari ukuran tadi. Kita wudhu di atas air itu, nggak apa-apa. Kenapa? Airnya itu banyak, tidak dikatakan mustakmal. Kenapa tadi? Syaratnya terpenuhi, yaitu air itu lebih dari 2 kolah. Dikatakan airnya banyak, karena dikatakan air itu mustakmal kalau airnya dikit. Yang kedua, ayustakmal fima la budda minhu. Air itu dikatakan mustakmal apabila digunakan, tadi yang sudah saya jelasin di awal, untuk sesuatu yang harus, seperti fardhu thaharah, basuhan wajib di dalam bersuci, ya, wudu ataupun tadi basuhan wajib, ingatin tuh ya. Seperti apa? Raf'il hadas. Raf'il hadas yang bersuci, yang mengangkat hadas kan wudu sama mandi, itu mengangkat hadas. Wudu mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar kalau mandinya mandi besar, ya. Au izalatin najis, atau air itu juga digunakan untuk menghilangkan najis. Nah nih contoh yang kedua, ya, ada air di ember, kita nggak pakai buat wudu nih sekarang, kita mau bersihin najis, sesuatu yang ada najisnya nih, pakaian, ya, mau nyuci. Nah air ada itu di ember, air sedikit ya, syaratnya airnya dikit, kurang dari 2 kolah.
Kita bersihin, kena itu cipratan tuh. Bersihin najis, pakaian yang terkena najis, kita mau cuci, basuhan pertama, kan berarti kan masih ada najis nih kan. Nah, terkena cipratan air yang dikit tadi, sama. Dikatakan air itu jadi mustamal. Jelas tuh ya. Pokoknya jelas aja udah dah, pokoknya dah. Ya, ntar di belakang kalau mau nanya, tanya aja dah. Ya. Yang ketiga, syarat air itu dikatakan mustakmal. Kan tadi di mustakmal kan digunakan dalam diri kita, ya, dalam anggota tubuh kita baik wudu ataupun mandi. Kapan itu dikatakan mustakmal? Ayyan fasila 'anil udwi, kalau udah jatuh, udah netes bahasa kita gitu. Udah netes, udah keluar dari anggota tubuh kita itu. Udah netes, lalu jatuh ke air di kita. Nah, pokoknya begitu dia netes, itu air mustakmal dari basuhan yang wajib tadi itu. Nah, artinya apa? Fama dama mutaraddidan 'alal udwi fala yusamma mustakmalan. Maka selama masih nempel dalam tubuh kita, basuhan wajah pertama masih nempel di sini, nggak bisa dibilang mustakmal nih. Belum dikatakan mustakmal kalau udah ayyan fasil, terpisah dari anggota tubuh kita, udah keluar dan netes tuh, namanya udah mustakmal. Tapi kalau masih nempel di wajah, masih nempel di sini, wah awas mustakmal. Belum, kalau masih nempel namanya masih air basuhan, air bersuci. Nah, kalau udah terpisah maka dikatakan mustakmal. Lihat tadi jatuhnya, kalau jatuhnya ke ember yang airnya dikit, maka airnya jadi mustakmal. Yang keempat, ya, alla yanwi al-ightiraf. Nah, ini khilaf sebenarnya, ya. Air yang dikit tadi, kita wudhu nih, wudhu basuh muka, pakai ember tuh, airnya yang dikit nih, air dikit, kita basuh muka, ya, yang wajib pertama tuh. Kemudian kita mau basuh tangan kan nyerok lagi tuh, nyerok pakai tangan juga. Tapi ada yang mengatakan wajib niatin tuh tangan sebagai gayung katanya. Kalau diniatin, dia mau basuh tangan kan habis muka, ya, diambil tuh, niatin nih, masukinnya dia tangan ke ember, air yang dikit, niatin sebagai gayung. Kenapa? Kalau niatin jadi gayung, maka airnya nggak jadi mustakmal. Tapi yang paling enak, kata Syekh Abdullah bin Umar Bamakhramah dan Imam Ghazali, nggak ada syarat wajib niat. Artinya nggak usah diniatin, nggak ngapain-ngapain. Artinya kita masukin tangan aja dah, masukin aja udah, nggak pakai niat jadiin gayung, itu tidak mengapa, tidak jadi mustakmal. Ini yang paling enak, yang boleh kita pakai, karena orang awam banyak yang nggak tahu tentang masalah gayung bukannya tangan, ya. Nah, jadi kita masukin untuk basuhan kedua, ambil untuk tangan, nggak mustakmal tuh, ya. Nggak mustakmal. Ini sekedar tahu doang. Jadi asalnya itu harus diniatin sebagai gayung. Jadi kalau gayung kan istilahnya sebagai alat. Kalau alat kan nggak jadi mustakmal. Tapi yang paling enak, nggak masalah, kita masukin aja tuh untuk basuhan kedua tangan kita. Kita nggak niatin sebagai gayung, kita masukin aja. Nah, itu tidak mengapa, tidak jadi mustakmal. Makanya syarat yang keempat ini mukhtalafun fih, dikhilafkan oleh ulama. Kita pakai yang longgar aja dah, yang di situ membolehkan. Jadi kita pakai, masukin aja tangan kita, diairin sedikit, lalu nggak jadi mustakmal. Itu diantara syarat-syarat air itu dikatakan mustakmal. Jadi yang gampang 3 tadi itu, yaitu air itu dikatakan mustakmal kalau airnya dikit kurang dari 2 kulah. Kemudian air itu digunakan untuk membasuh yang wajib seperti wudhu ataupun mandi dalam basuhan yang pertama, atau menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga, air itu udah terpisah, udah jatuh dari anggota tubuh kita, maka itu dikatakan air mustakmal. Hukmul ma'il mutlaq idza taghayyara bi syai'in. Itu air mustakmal. Selesai, ya. Masuk dikit tambahan dalam bab selanjutnya. Sekarang air mutlak, air mutlak, air yang nggak ada namanya, itu air sumur yang kita pakai, air keran.
yang suci mensucikan. Jadi disebut air mutlak. Kenapa? Di awal ingetin, air mutlak itu mensuci yang kemarin yang dari air hujan, air laut, air mata air, itu air mutlak namanya semua itu. Air mutlak hukumnya apa? Suci mensucikan. Tapi dia bisa berubah hukum. Bisa suci doang, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Nah, ini. Idza taghayyara bi syai'in. Kalau itu air mutlak berubah dengan sesuatu. Ya, berubah warnanya, apalagi rasanya, baunya. Nah, itu sifatnya air. Warna, bau, rasa. Ya. Air mutlak contohnya air kolam tadi dah. Ya. Kan suci mensucikan tuh. Tapi bisa berubah, bisa nggak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau apa? Ada perubahan, berubah. Nih, berubahnya dengan apa? Idza ikhtalla syartun minha jazat at-taharah. Yang pertama, kalau ayyakuna taghayyur bi tahirin, ayyakuna taghayyur bi mukhalid. Yang pertama, air itu berubah dengan sesuatu yang suci. Syaratnya harus suci. Seperti entar kopi kan suci. Sebab kalau udah kejatuhan yang najis sudah. Karena kan kita bahasnya ini air suci, tapi nggak mensucikan dar. Yang kedua, berubahnya dengan sebab mukhalid. Apa mukhalid? Barang yang udah kecampur, yang udah susah dipisahin sama air. Kakohwatin, kayak kopi. Ya, itu ya. Air seember, tuangin kopi. Berubah kan? Ada perubahan. Perubahan, nah itu maka udah nggak bisa dipakai lagi buat suci. Nih, kakohwatin. Wa amma idza kana bimujawir. Berubah, warnanya kelihatan. Tapi apabila berubahnya karena sebab benda yang nggak langsung masuk ke dalamnya, bersandingan doang, disebutnya mujawir. Contoh, air seember nih, wangi nih air baunya. Air mutlak, air kolam kok wangi banget. Rupanya di sampingnya ada kayu gahru. Kan berubah tuh dia. Tapi berubahnya bukan sebab bercampur langsung. Dengan sebabnya apa? Cuma mujawir apa? Bersandingan doang. Dia di luarnya doang tuh, di samping, mujawir namanya. Karena itu baunya kencang banget sehingga apalagi dalam satu ruangan engkep. Kan kadang begitu. Air kita niin, kita cium jadi bau juga. Wah nih, air jadi wangi. Ini suci mensucikan nggak? Suci mensucikan. Kenapa? Karena berubahnya dia bukan sebab bercampur yang langsung. Bedain ya Pak, sama kopi kan tadi langsungnya kopi. Nggak bisa dibedain lagi, nggak bisa dipisahin. Bisa nggak? Kopi sama airnya bisa dipisahin lagi nggak? Nggak bisa. Nah, yang kedua ini contohnya dengan mujawir, cuma bersandingan doang. Kenapa? Nggak langsung dia. Cuma di sampingnya ada kayu gahru, dalam satu ruangan diengkep, nggak kena baunya. Nah, perubahan baunya air itu dalam contoh yang kedua tidak membawa efek. Artinya tetap menjadikan air itu sah, suci, mensucikan. Jadi ada dua macam perubahan air. Ada berubahnya karena langsung dengan campuran yang nggak bisa dibisain lagi, itu yang menjadikan air suci tidak. Ada lagi yang kedua, berubahnya itu air seperti baunya karena benda di sampingnya. Lihatin tuh, dengan bukan benda yang di dalamnya, tapi benda yang di sampingnya. Seperti apa? Kaduhnin, kayu gahru, kayu yang ada baunya dah contohnya, seperti kayu gahru. Nah, itu berubah tuh air, nggak masalah. Artinya air itu tetap suci, mensucikan. Kan kadang kita dapetin tuh Pak, air dalam satu ruangan karena mungkin ada apa nih, kelamper, kadang kelamper banyak banget, kelamper, ya masukin supaya nggak ada coak, nggak ada tikus, tutup lah tuh kamar mandi. Ada air di ember, mungkin dah seminggu nggak dibuka-buka tuh kamar mandi, orang dia pulang kampung, ya begitu balik lagi dibuka, mau wudhu dah, nah air bau kelamper.
Pertanyaannya, kelampernya ada di dalam embernya nggak? Nggak. Kelampernya cuma di luar doang tuh, sekitar kamar mandi. Nggak ngapain, udah pakai suci mensucikan. Kecuali kelampernya di mana? Dalam air. Itu namanya mukhalid. Mukhalid itu bercampur baur, udah. Kalau kena bercampur baur, itu namanya suci, nggak mensucikan lagi. Tapi kalau berubahnya cuma mujawir, bersandingan doang, di sampingnya doang, di luar tempat itu, maka masih boleh dipakai suci mensucikan. Insya Allah bermanfaat. Ya, sambil jalan ingetin aja tadi 2 qolah, suci mensucikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang terpenting kita mengaji. Ya, mau paham kue kagak, yang penting urusan Allah itu. Iya. Iya, ya. Tujuan kita ngaji, ya. Yang kasih paham siapa ya? Allah. Tapi kan kebangetan Ustaz sampai tandel-tandelin begitu. Minimal di sini paham. Di sini paham. Urusan di rumah buyar lagi Ustaz. Lagi buyar lagi. Ngapa-apa udah. Yang penting kita udah paham. Sebab kalau dasarnya udah paham, entar diulas lagi gampang. Masalah di jalanan lupa, di jalan apalagi udah kena kopi, udah kena macam-macam dah tuh, udah ngobrol ngalor ngidul, nggak apa-apa udah. Ya, insya Allah bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Jumat subuh, pengajian Jumat subuh besok, insya Allah di musola Nurul Hidayah. Nah, ya, Bapak Haji Marta. Gampangan kalau dari orang sini, musola Al Makmur, lurus terus. Ya. Lurus terus dari jurusan musola Al Makmur lempeng terus dah pokoknya. Ya, pokoknya ikutin aja orang jalan ke sono aja deh ikutin dah. Masih jurusan jalanan itu juga. Kira-kira 100 meter ya. Oh 800 meter. Ya. Oh jangan lihat 800 sih dah. Pokoknya lah jalan aja dah. Ya. Karena kalau naik motor nggak terasa udah. Ya. Itu Jumat subuh. Nah, baca Fatihah. Untuk yang memberikan konsumsi hari ini dari keluarga almarhum Bapak Haji Madali bin Haji Bo'an, ya, yang diwakili oleh Ustaz Haji Madinah bin Haji Madali, yang pahalanya dari sedekah ini diniatkan untuk almarhum Haji Madali bin Haji Bo'an, almarhum Haji Mudassir bin Haji Madali, almarhum Haji Timang bin Komprang, almarhumah Hajah Taslimah binti Yusuf, almarhumah Hajah Manih binti Joeng, dan semua dari keluarga besar almarhum yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sedekah ini sebagai sebab peringan daripada mereka yang berada di alam barzah, dan Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, dan sebagai jariyah tilkaniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.